Mengejutkan, Menteri AHY ikut terseret terbitnya sertifikasi HGB pagar laut, jebakan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, minta maaf. Memang ada HGB di atas pagar laut itu, di bawah pagar laut, bukan di atas, di bawah itu. Jadi laut itu sudah dianggap darat. Hak guna bangunan, kan HGB itu hak guna bangunan. Sudah ada itu. Dahsyat bukan? Nanti alasannya bisa, oh itu kan 30-40 tahun yang lalu itu daratan. Ya, cari terus pembenaran. Tapi saya tetap apresiasi lah ya, Nusron Wahid mau bicara ke publik walaupun tidak membuka ruang tanya jawab dengan wartawan ya, tapi mengakui ini minta maaf lah ya, dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh netizen. Kita coba simak dulu beritanya sedikit, langsung ke videonya ya. Nusron minta maaf ke publik atas kegaduhan soal wilayah pagar laut. Tapi kalau publik tidak gaduh, kayaknya dia lempeng-lempeng aja. Dilanjutkan aja pura-pura nggak taunya ya. Benar nggak sih? Yang setuju, yang nggak setuju boleh sampaikan di kolom komentar. Nusron pun berterima kasih atas laporan dari masyarakat mengenai status HGB. Ia berjanji akan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menyelesaikannya. Kami atas nama Menteri ATR minta maaf katanya. Nanti videonya ya kita lihat. Biar lebih seru, kita langsung meluncur ke videonya. Otoritas dan pimpinan tertinggi di dalam Kementerian ATR BPN menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sekali kepada publik, kepada netizen, kepada masyarakat umum yang memanfaatkan aplikasi Bumi melakukan cross-check dan memfungsikan Bumi untuk mengecek tentang sistem informasi pertanahan. Kami melakukan apresiasi dan kami melakukan terima kasih. Ini menandakan bahwa aplikasi Bumi yang kami siapkan, yang kami adakan memang mempunyai tingkat kemanfaatan yang tinggi dan bisa diakses semua pihak serta transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan itu juga menjadi bagian dari salah satu kontrol sosial masyarakat sehingga tidak ada yang bisa keluar dan ada informasi yang ditutupi dari aplikasi Bumi itu tentang keberadaan sertifikat maupun informasi pertanahan lainnya melalui aplikasi tersebut. Poin kedua yang ingin kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon.
Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Nah, ini diposting juga, banyak yang memposting termasuk Pak Said Didu. Bahkan Pak Said Didu memberikan masukan juga nih. Terima kasih Bapak Menteri ATR untuk terus mengungkap kasus pagar laut. Info yang saya dapat, pengajuan hak tanah laut Kohot terjadi di tahun 2021. Berarti di eranya siapa tuh? Jokowi lah. Tapi direkayasa digunakan segel 1980. Nah ini kan pola-pola yang begini tuh ada istilahnya apa ya? Tarik mundur apa ya? Tanda tangan mundur apa gimana ya? Kan ada gitu ya. Tanda tangannya sekarang tapi tertandanya 10 tahun yang lalu. Nanti kertasnya dibikin agak rusak. Kan Allahu Akbar. Rakyat Kohot tahu bahwa yang disertifikat adalah laut. Tuh. Pengalihan hak ke PT dan penerbitan HGB tahun 2023. Nah, ini eranya siapa di 2023 nih ya? AHY sudah belum ya? Mengejutkan, Menteri AHY ikut terseret terbitnya sertifikasi HGB pagar laut, jebakan Jokowi. Luar biasa ini ya. Aktivis lingkungan dan tata kota Mbak Elisa menanggapi postingan Wasekjen Demokrat Johnson Sitindoan soal pagar laut, di mana ternyata pagar laut 30 km ini sudah ada sertifikat HGB-nya. Jangan ada yang mengaitkan HGB di pagar laut itu ke ketum kami, Mas AHY. HGB-nya sudah terbit sejak Agustus 2023, sedangkan Mas AHY jadi menteri baru di Februari 2024. Jadi menurut Johnson tidak terlibat AHY. Tapi ada tanggapan dari Mbak Elisa begini. Jangan defensif kayak begini. Tidak ada manfaatnya untuk AHY dan Demokrat. Kemudian Pak AHY diangkat jadi menteri itu pada Februari. Jadi ketukar katanya ya. Dan PIK 2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY jadi menteri. Kemudian Menteri ATR dalam konteks PSN bertanggung jawab menyelenggarakan urusan agraria, pertanahan, dan tata ruang terkait PSN. Apakah Menteri saat itu sudah melakukan evaluasi terhadap pertanahan PIK 2? Tidak bisa lepas tangan begitu saja. Di bawah kementerian juga ada pengawasan. 3. Demokrat seharusnya waspada kenapa Pak AHY tiba-tiba jadi Menteri ATR BPN. Sesuatu bidang yang sungguh jauh dari pengalaman Pak AHY. Bidang yang sangat teknis dan banyak jebakan Batman dan rancaunya. Saya saja curiga, kok Mulyono tiba-tiba ganti Menteri ATR deket-deket injury time. 4. Tidak bisa sekedar melemparkan kepada Pemkab karena kanwil BPN adalah koordinasinya langsung vertikal kepada kementeriannya, yaitu ATR. AHY. Soal HGB di Desa Kohot, ada berbagai macam HGB di berbagai lokasi. Ada memang yang di atas daratan dan ucapan Kakanwil BPN tidak salah. Tidak menghilangkan kenyataan bahwa HGB di atas laut, jika itu benar hasil reklamasi, maka sebelum ada HGB, memang ada HGB, silakan dicek ya di aplikasi Bumi. Ini yang membuat Nusron tadi minta maaf dan berterima kasih. Jika itu dalam rupa reklamasi, maka sebelumnya ada penerbitan hak pengelolaan kepada Pemkab. Siapa yang keluarkan? Ya BPN lagi. Dan BPN juga tetap harus datang cek ukur. Jadi ini sarannya, pastikan situs Bumi tetap bisa diakses publik seperti biasa, jangan sampai ada gangguan, karena ini ternyata memenangkan rakyat hari ini. Sebagai Menko, Pak AHY bisa memerintahkan Menteri ATR untuk melakukan audit internal terhadap para kepala BPN yang Anda kutip. 3. Cabut HGB jika memang terjadi maladministrasi, dan seterusnya. Selamat bertugas, ini kesempatan AHY untuk bersinar, jadi pahlawan. Nah, sahabat TZ, untuk di Kohot sendiri, kesaksian Pak Said Didu jelas ya, dia desa ini dikuasai preman. Saya berkali-kali diusir oleh preman itu dari desa Kohot. Kemarin pengusiran masih saya alami. Kepala desanya sangat aktif membela PIK 2. Siapa yang saya bikin video sebelumnya itu, jadi Kehed gitu. Desa Kohot, lupa saya namanya ya. Arsip bin Arsip lah. Data yang terbuka bahwa sertifikat laut terbanyak ya ada di desa ini. Dan konon katanya kepala desanya punya mobil mewah yang banyak. Luar biasa itu. Kalau dugaan itu benar, makin menjadi indikator bahwa inilah termasuk dari pelaku.
Nih ya, beberapa perusahaannya sudah muncul, tinggal dicek saja. Nah, kita nanti cek ya, siapa pemilik dari PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan beberapa juga atas nama perorangan. Mungkin sebagiannya nanti akan kita kenal. Oh, familiar gitu. Dan untuk Menteri KKP, hati-hati ya, jangan bicara-bicara yang menentang presiden. Ini jangan dibongkar. Itu sudah pada perintah presiden, masih juga dilawan. Dan ini sudah ketahuan ini. Nggak usah lagi dibantah-bantah. Ini sudah ketahuan ada HGB-nya. HGB di atas laut. Sebentar lagi ada HGB di langit. Aduh, kacau sekali. On tohot katanya ya. Segala cara dilakukan. Kejahatan TSM Mulyono. Oligarki rakus. Baik sahabat Ejet. Kembali ke sini. Mari kita kawal terus ya. Tak cukup minta maaf, tak cukup berterima kasih, karena rakyat tidak perlu permintaan maaf, tidak perlu ucapan terima kasih. Yang perlu adalah Anda bertanggung jawab atas tugas-tugas Anda, termasuk ketika itu nanti menyangkut pada Jokowi, periksa Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.